Cumi asin itu nggak harus dimasak ribet ya bun. Justru dengan bumbu sederhana seperti ini, rasanya bisa lebih nampol, pedes, gurih, harum, dan bikin makan makin lahap. Pertama-tama, Uni rebus dulu cuminya ya bun. Ini penting supaya rasa asin dari cuminya sedikit berkurang dan teksturnya juga jadi lebih lembut saat dimasak nanti. Setelah cuminya direbus, sekarang kita siapkan bahan lainnya. Uni potong kentang seperti ini ya bun. Potong sesuai selera, tapi jangan terlalu kecil supaya nanti setelah digoreng, kentangnya tetap terasa teksturnya. Lanjut kita potong pete seperti ini. Buat bunda yang suka pete, ini jangan sampai dilewatkan ya, karena pete inilah yang bikin aroma dan rasa sambalnya jadi makin khas dan menggugah selera. Selanjutnya kita siapkan lado hijaunya. Lado hijau ini kita blender sebentar saja ya bun. Jangan terlalu halus, biarkan teksturnya masih agak kasar seperti ini supaya nanti sambalnya terasa lebih nikmat dan teksturnya juga lebih mantap. Kemudian iris tipis bawang merah sebanyak 5 siung. Setelah itu iris juga 3 buah tomat yang terdiri dari tomat merah dan tomat hijau. Perpaduan tomat merah dan hijau ini bikin rasa sambalnya jadi lebih segar dan ada sedikit rasa asam yang bikin makan makin lahap. Nah, sekarang semua bahan sudah siap, kita mulai memasaknya. Panaskan minyak di dalam wajan, lalu goreng kentang sampai matang dan garing. Kalau kentangnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan bagian luarnya sudah garing, angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kita goreng pete yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng sebentar saja sampai pete matang dan harum. Kemudian angkat dan tiriskan. Sekarang kita lanjut membuat sambalnya. Panaskan minyak, lalu tumis bawang merah yang sudah diiris tadi. Setelah bawangnya mulai harum, masukkan tomat merah dan tomat hijau yang sudah kita iris. Tumis semuanya sampai tomatnya mulai layu dan mengeluarkan aroma yang harum. Nah, sekarang masukkan cabai hijau yang tadi sudah kita blender. Aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Setelah itu, masukkan pete yang sudah kita goreng tadi. Aduk kembali, karena pete yang sudah digoreng ini akan membuat aroma sambalnya jadi semakin harum dan menggugah selera. Jangan lupa tambahkan daun salam ya bun. Daun salam ini juga akan menambah aroma harum pada masakan kita. Nah, kalau sambalnya sudah mulai matang dan aromanya sudah benar-benar harum, masukkan cumi asin yang sudah kita rebus. Aduk kembali sampai semua cumi terbalut dengan sambal lado hijau. Untuk garamnya, Uni tambahkan sedikit saja ya bun, karena cuminya tadi sudah memiliki rasa asin. Setelah itu masukkan kentang yang tadi sudah kita goreng. Aduk kembali secara perlahan sampai semua bahan tercampur rata. Kentang berbalut sambal dan bumbunya mulai meresap ke dalam cumi. Tara, cumi pete lado hijau sudah siap disajikan untuk menu spesial hari ini. Lihat deh bun, cuminya gurih, kentangnya garing, petenya harum, ditambah sambal lado hijau yang pedas dan menggugah selera. Apalagi kalau disajikan bersama nasi putih hangat, dijamin satu piring nasi rasanya nggak bakal cukup. Buat bunda yang suka resep masakan sederhana seperti ini, jangan lupa direkuk ya bun.